Selamat datang di channel Andridon. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendukung channel ini. Semoga Anda selalu sehat dan berkecukupan. Dan bagi yang belum subscribe, kami tunggu kliknya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai steroid yang dinamakan Decadurabolin, manfaat, efek samping, dan cara penggunaannya. Decadurabolin adalah steroid anabolik yang sangat populer, terdiri dari hormon steroid, nandrolone, dan melekat pada ester decanoate besar. Hormon nandrolone pertama kali muncul di 1960 dan dikembangkan untuk penggunaan komersial di 1962. Nama dengan Decadurabolin. Decadurabolin terkenal sebagai steroid bulking off-season yang sangat bermanfaat, tetapi juga menjadi favorit di banyak kalangan atletik karena manfaat terapeutiknya yang dapat memperbaiki kesehatan sendi-sendi. Decadurabolin diklasifikasikan sebagai 19 nor testosterone, 19 nor. Klasifikasi 19 nor mengacu pada hormon testosteron yang kekurangan atom karbon pada posisi ke-19. Meskipun ini hanya sedikit perubahan struktur dari hormon testosteron, perubahan kecil ini memberi kita steroid anabolik yang unik. Sebagai basis nandrolone, ester decanoate melepaskan hormon sangat lambat. Hal ini memungkinkan individu untuk menggunakan hormon nandrolone tanpa perlu sering disuntik. Setelah disuntikan, nandrolone dilepaskan dalam tubuh selama 24-48 jam pertama suntikan. Dari titik ini, hormon akan terus dilepaskan ke dalam tubuh selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu. Peningkatan massa otot akan datang perlahan-lahan. Namun massa yang dibangun dengan steroid ini, kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan banyak steroid anabolik untuk bulking. Retensi air mungkin terjadi, tetapi cukup mudah dikendalikan. Sebagian besar penggunanya merasakan kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Pengguna Decadurabolin ini harus dapat mengatur diet yang bersih dan tinggi protein agar mendapat hasil yang maksimal. Efek samping Decadurabolin terbagi dua, yaitu efek androgenik dan estrogenik. Hormon nandrolone tidak terlalu estrogenik tetapi memiliki sifat aromatisasi. Aromatisasi mengacu pada kemampuan testosteron untuk mengkonversi ke estrogen. Suatu proses yang terjadi karena interaksi hormon dengan enzim aromatase. Ketika kadar estrogen meningkat, ini dapat menimbulkan ginekomastia, retensi air berlebih, dan tekanan darah tinggi karena tingkat retensi air yang parah. Untungnya, tingkat aromatase Decadurabolin rendah, tetapi ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan yang merupakan sifat progestin. Nandrolone memiliki afinitas yang kuat untuk reseptor progesteron, merangsang mekanisme estrogenik pada jaringan susu sehingga meningkatkan risiko ginekomastia. Sifat androgenik Decadurabolin dapat menyebabkan gejala virilisasi pada wanita. Gejala virilisasi dapat mencakup pertumbuhan rambut tubuh, pendalaman pita suara, dan pembesaran klitoris. Wanita dapat menggunakan steroid ini tanpa efek virilisasi tetapi menggunakan dosis yang sangat rendah. Jika nandrolone digunakan pada wanita, maka wanita lebih memilih ester lebih cepat, fenilpropionat, sehingga lebih mudah untuk mengontrol gejala virilisasi. Jika gejala virilisasi terjadi dengan menghentikan penggunaan, segera dapat mencegah terjadinya virilisasi lanjut. Jika gejala tersebut diabaikan, gejala tersebut mungkin menjadi permanen. Pada atlet wanita, penggunaan Deca tidak boleh melebihi 100 mg per minggu. Penggunaan Deca tetap harus bersama dengan testosteron, karena testosteron adalah satu-satunya alasan mengapa badan Anda bisa besar berotot. Anggap saja testosteron adalah bahan bakarnya dan anabolik lain sebagai kosmetiknya. Steroid apapun yang Anda masukkan ke tubuh Anda akan menyebabkan berhentinya produksi hormon testosteron alami. Sehingga jika tidak ada testosteron sintetik sebagai pengganti, maka semua usaha Anda sia-sia. Badan Anda semakin kecil dan cilakanya efek sampingnya semakin besar. Dari keterangan ini, maka pengguna harus menyusun sebuah jadwal siklus yang sangat rumit. Pengguna harus mematuhi jadwal tersebut agar dapat menurunkan resiko efek samping seminimal mungkin, jadi pertimbangkanlah jika Anda ingin mencobanya. Karena efek samping tidak mungkin tidak ada. Decadurabolin tidak memerlukan liver protektif karena tidak memperberat fungsi hati. Namun jika Anda memulai dengan masalah kesehatan di hati, maka berhati-hatilah. Karena pada prinsipnya pengguna steroid harus berbadan sehat. Jika Anda ingin membeli steroid, maka pesan saya adalah Anda harus mencari sumber yang terpercaya, karena hampir semua penjual online menjual barang yang palsu. Palsu bukan berarti obat tersebut bukan anabolik, tapi bisa saja isinya memiliki konsentrasi obat di bawah standar, dan isinya bukan steroid yang Anda cari, karena bahan yang murah adalah pertimbangan produsen pembuat obat.
di mana hampir seluruh yang dijual online bukan berasal dari pabrik obat resmi yang bisa dipercaya. Karena memproduksi steroid yang digunakan untuk olahraga itu melanggar hukum. Demikianlah video ini kita akhiri dengan pertanyaan terakhir, apakah Anda memiliki gol akhir dari binaraga profesional yang akan bertanding di kancah dunia? Atau Anda adalah seorang yang sudah berumur melebihi batas kecukupan steroid dalam tubuh Anda? Atau Anda hanya ingin punya badan besar lalu mengorbankan kesehatan demi keinginan badan besar? Silakan Anda jawab di kolom komentar. Terima kasih. Angry Don, enhance your life.